Salah satu catatannya itu adalah bentuk-bentuk dugaan kecurangan di mana terdapat berbagai masyarakat Indonesia kita di luar negeri yang contohnya aja yang paling nyata, mereka telah menerima surat-surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu. Jauh-jauh dari Amerika Serikat, Asosiasi Pengacara Amerika Indonesia datang menghadap ke Mahkamah Konstitusi, mengantarkan pendapat dan pandangan mereka terkait hasil kajian maraknya dugaan kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur di luar negeri. Kedatangan Asosiasi Pengacara Indonesia di luar negeri ini bukan hanya sekedar memberikan masukan dan pendapat kepada Hakim MK dalam memutuskan perkara, tapi juga sekaligus mematahkan klaim tim kuasa Paslon 02 yang berpendapat bahwa kemenangan kubu Paslon 02 di luar negeri murni karena masyarakat Indonesia di luar negeri adalah masyarakat dengan kehidupan yang mapan dan berpendidikan. Di luar negeri, orang berpendidikan, tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang semua. Hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua. 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Ternyata, menurut keterangan perwakilan Asosiasi Pengacara Indonesia Amerika, Bihirawa Jaya Sidayatra, kemenangan Paslon 02 di luar negeri disinyalir karena maraknya kecurangan. Media, wartawan, jurnalis yang saya hormati, sebelumnya dalam kesempatan hari ini, saya Bihirawa Jaya Sidayatra Arifi sebagai perwakilan dari IALA, Indonesian American Lawyers Association, suatu asosiasi yang beranggotakan pengacara, advokat, dan juga attorneys ya, kuasa hukum, konsultan hukum di Amerika Serikat, yang berisi dari masyarakat Indonesia sebagai advokat di Amerika Serikat. Dalam kesempatan hari ini kami telah menyampaikan amicus curiae kami kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses PHPU nomor 1 dan juga nomor 2. Di sini kami menyampaikan amicus bukan suatu hal yang bersifatnya instan, tapi ini merupakan suatu hasil kajian kami yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan lalu. Lebih tepatnya sejak bulan Oktober, yang dimana Oktober tahun 2023, di mana kami telah menyelenggarakan, IALA telah menyelenggarakan berbagai macam diskusi ilmiah, akademik, yang secara online ya webinar, dan juga secara offline, dengan mengumpulkan berbagai macam narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya, serta juga kami telah menyampaikan surat kepada KPU pada bulan Januari tahun 2024 ini, yang dimana surat tersebut menyampaikan beberapa hasil kajian dari IALA terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berlangsung di luar negeri. Dan di kesempatan hari ini kita telah menyiapkan dan juga menyampaikan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi untuk beberapa hal. Pertama, di sini penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian ya, dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Kami di sini telah mencatat ada berbagai dugaan kecurangan ya, yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif atas penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, yang dimana peristiwa-peristiwa dan juga fakta-fakta di lapangan itu sangat merugikan masyarakat kita di luar negeri, dan itu sangat disayangkan. Berikutnya juga di sini kami menaruh harapan yang sangat besar kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung demokrasi dan juga pelindung konstitusi kita, agar Mahkamah Konstitusi selalu mengingat masyarakat selalu berada di belakang MK. Kita siap mendukung dan juga support MK semaksimal mungkin agar MK dapat memutuskan dan menetapkan suatu hasil yang terbaik yang menafaskan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Yang membuat amicus curiae ini istimewa dan berbeda dari amicus-amicus sebelumnya yang telah disampaikan kepada MK adalah amicus ini telah disusun dan dipersiapkan dan dikirim dari jarak 16.000 km dari MK, di mana amicus ini telah dikirim dari Amerika Serikat, dari New York, dan tiba di Jakarta, dan pada kesempatan hari ini kami sampaikan dan kirimkan kepada Mahkamah Konstitusi. Harapan kami sangat banyak dengan sangat besar, karena kenapa? Proses pemilu ini pastinya akan berdampak besar kepada nasib masyarakat Indonesia. Namun kita juga harus mengingatkan kepada MK bahwa masyarakat ada di belakang MK, dan dengan proses amicus ini kita memberikan bentuk nyata bahwa masyarakat terus mendampingi dan juga mendukung dalam proses PHPU ini. Kurang lebih seperti itu dari IALA. Apakah ada hal yang mau ditanyakan? Mas, kira-kira poin peristiwa apa yang disoroti dari IALA di Pilpres kali ini? Ya, karena di sini memang fokusnya itu adalah diaspora di luar negeri. Di sini kami melihat beberapa fakta-fakta yang jadi dasar kajian kami, khususnya fakta-fakta yang telah dihadapi, dirasakan, dan dialami secara langsung oleh masyarakat Indonesia di luar negeri. Salah satu catatannya itu adalah bentuk-bentuk dugaan kecurangan, di mana terdapat berbagai masyarakat Indonesia kita di luar negeri yang contohnya aja yang paling nyata, mereka telah menerima surat-surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu.
di mana itu sudah dilaporkan juga ke Bawaslu, dan itu juga menjadi salah satu catatan penting kami ketika kita menyampaikan surat kepada KPU di bulan Januari kemarin. Jadi tepat sebulan sebelum pemilu berlangsung, kami sudah menyampaikan surat ke KPU atas kajian kami dan juga dugaan-dugaan kecurangan yang telah kami periksa dan kami terima laporan-laporannya di luar negeri. Selain itu juga, kami juga sangat-sangat menyayangkan fakta-fakta dan juga peristiwa yang dialami oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, yaitu salah satu contohnya ketika surat suara telah diterima sebelum pada jadwal pencoblosan atau jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu luar negeri. Ini kan menimbulkan suatu kebingungan yang sangat-sangat masif ya di kalangan masyarakat kita, diaspora Indonesia di luar negeri, sehingga itu dapat mencederai integritas penyelenggaraan pemilu, dan ini merupakan salah satu bentuk kajian yang kita lakukan untuk bisa mengawal proses pemilu dan demokrasi di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ada negara atau kasus yang spesifik jadi sorotan nggak? Pastinya, karena kan di sini kita dari Indonesian American Lawyers Association yang kita kawal secara terus-menerus adalah proses pemilu yang berlangsung di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu berbanyak negara bagian, salah satu negara yang memiliki populasi atau demografi masyarakat Indonesia terbesar ada di Amerika Serikat. Jadi memang kita melihat fakta-fakta dan juga banyak laporan yang datang dari diaspora Indonesia kita di Amerika Serikat. Mas, rekomendasi apa yang diberikan oleh Menala kepada majelis hakim? Ya, di sini kita ada beberapa poin, namun saya akan sampaikan pokok-pokoknya. Di sini kita sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan suatu putusan yang adil dan juga bernafaskan kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Kita berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan serta memeriksa seluruh amicus curiae yang telah dikirimkan oleh berbagai elemen masyarakat, karena di sini adalah bentuk perhatian kami masyarakat Indonesia khususnya diaspora di luar negeri yang turut serta mengawal proses pemilu dan demokrasi di sini. Jadi Pak, saya juga yakin sudah banyak sekali amicus-amicus yang disampaikan oleh masyarakat kita, dan di sini kami sangat-sangat berharap MK yang mulia, hakim-hakim konstitusi kita dapat berkenan untuk membaca satu persatu, karena ini merupakan satu bentuk kecintaan kita terhadap demokrasi dan juga terhadap negara Indonesia. Seperti itu kurang lebih ya. Ya, pastinya di sini kan kita mengharapkan keputusan yang seadil-adilnya dari hakim-hakim konstitusi. Di sini kita hanya menyampaikan bahwa rekomendasi-rekomendasi dari amicus curiae yang disampaikan oleh IALA ini merupakan dari hasil kajian yang sudah kita lakukan terhadap kondisi yang kita hadapi di luar negeri. Dan hal-hal tersebut nantinya harus diketahui oleh hakim konstitusi kita yang terhormat dan yang mulia itu, agar putusan yang nanti dapat diberikan dapat mencerminkan keadilan, khususnya bagi pemilih-pemilih yang ada di luar negeri. Jadi kita berharap di sini secara konkret agar Mahkamah Konstitusi dapat berkenan mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan dalam amicus ini, agar kedepannya seluruh segenap kepentingan masyarakat dan diaspora Indonesia di luar negeri khususnya di Amerika Serikat dapat dipertimbangkan dan juga dapat dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Singkatnya Mas berarti menerima gugatan 1 dan 2 untuk ya, PSU dan pastinya di sini kami posisinya dalam sikap yang mendukung. Karena kan amicus ini merupakan salah satu bentuk yang mendukung pihak pemohon dari PHPU nomor 1 dan nomor 2. Ya. Ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat beberapa laporannya, ada dugaan-dugaan yang menunjukkan bahwa itu terjadi sebelum Oktober. Namun kan pastinya kan kita harus memverifikasi dan memeriksa apakah laporan-laporan tersebut itu valid dan apakah sudah sesuai dengan fakta yang berlaku di lapangan. Namun setelah kita kumpulkan sejak bulan Oktober, ke bulan November, bulan Desember, dan pada akhir bulan Januari kita sudah melakukan suatu kajian yang mendalam ya, berdasarkan landasan akademis dan fakta-fakta yang berlaku. Di situ kami membuat suatu surat kepada KPU yang berisi kecurangan-kecurangan yang kami duga telah terjadi terhadap diaspora di luar negeri. Jadi di situ kita melihat kalau dari segi timelinenya sih nggak bisa dipastikan sejak kapan dimulainya. Namun yang kita ketahui bahwa ini sudah terjadi jauh sebelum penyelenggaraan pemilu berlangsung. Oke.